Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan mengenai vektor. Kali ini kita akan fokus pada latihan soal. Saya akan bahas beberapa contoh soal terkait dengan vektor. Dan mengenai konsepnya, saya mungkin review sepintas. Ya. Kita sudah bahas bagaimana cara menjumlahkan dua buah vektor, baik yang searah maupun berlawanan. Kemudian menjumlahkan dua vektor yang saling tegak lurus, mendapatkan uraian atau komponen vektor, dan bagaimana cara meresultankan vektor-vektor melalui komponen-komponennya. Oke, kita langsung saja. Di sini sudah saya tampilkan salah satu contoh soal yang ini pernah juga keluar di ujian masuk perguruan tinggi. Ini ada dua buah vektor gaya, ya. Ada vektor F1, ada vektor F2. Yang dicari adalah jika satu petak mewakili 1 Newton, berapakah resultan kedua vektor tersebut? Satu petak, 1 Newton. Berarti kalau begitu bisa kita baca di sini, ya, bahwa yang horizontal yang ini ada berapa petak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 petak. Kalau 6 petak, satu petaknya 1 Newton, berarti 6 petaknya berapa Newton? Tinggal 6 dikali 1 Newton aja, berarti 6 Newton. Itu kan ya? Nah, yang kedua yang ini. Berapa panjangnya? Nah, yang kedua ini hati-hati. Panjangnya tidak akan sama dengan jumlah petak ke atas, gitu kan ya, karena ini masih miring. Nantilah kita hitung langsung di sininya, ya, resultannya saja langsung. Baik, ini contoh saja bayang ini F1 6 petak 6 Newton. Nah, bagaimana cara menjumlahkan kedua vektor ini? Kita bisa manfaatkan metode uraian, ya. Dengan menganggap ini sudah sumbu vertikal, sumbu Y, inilah sumbu X, maka vektor F2 karena belum berada pada sumbu X dan sumbu Y, kita uraikan. Ingat, ketika menguraikan, kita tinggal tarik garis vertikal sedemikian rupa, atau kita buat sedemikian rupa menjadi sebuah segitiga siku-siku, begini kan ya. Jadi kita akan dapatkan ini adalah komponen, kalau diuraikan di sini, ini adalah komponen F2 dalam arah X. Dan satu lagi, yang ini tulis saja ya, komponennya, ya. Atau kalau dipindahkan ke sini boleh saja, sama saja. Ini adalah komponen F2Y. Kalau sudah dikomponenkan, maka ini dianggap tidak ada. Karena itu, kita bisa lihat. Nah, sekarang bisa dihitung masing-masing komponennya kan ya. Yang F2X, ini kan berapa petak? 2 petak. 2 petak, 1 petak 1 Newton, berarti 2 Newton. Yang F2 ya berapa petak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ini 6 Newton. Oke? Maka dapatlah sekarang resultan gayanya pada sumbu X. Jadi kita cari masing-masingnya, ya. F pada sumbu X, berarti jumlahkan pada sumbu X ada berapa gaya? 2 kan ya, F2X dan F1X, berarti F1 ditambah dengan F2X, berarti 6 ditambah dengan 2 alias 8, ya. Lalu F pada sumbu Y, pada sumbu Y ada berapa? Ada 1, y-nya apa? Dalilnya adalah F2Y, 6. Nah, kalau sudah dapatkan komponen pada X dan komponen pada Y kan, kita tinggal dapatkan bahwa F resultannya berarti pakai teorema Pythagoras, akar dari Fx kuadrat ditambah dengan Fy kuadrat, gitu kan ya? Yakni akar dari 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. Berapa ini? Jadi kalau Pythagoras ya, 6, 8, 10, ya. 10 Newton, ya.
Oke, atau silakan itu ini 64, ini 36. Kalau ditambahkan kan 100. Akar 100 adalah 10. Oke, jadi kita bisa lakukan atau gunakan metode uraian. Boleh juga misalkan kalau kalian ingin menggunakan metode grafis dulu, artinya digambarkan dulu resultan dari F1 dan F2 secara grafis. Caranya bagaimana? Caranya tinggal gunakan metode jajar genjang. Ini tarik atau pindahkan vektor ini ke sebelah kanan ya. Jadi F2 ini kita boleh geser ke sini ke kanan. Kalau digeser maka F2 sama saja dengan vektor ini. Nah, kita lupakan sampai dengan itu ya. Kemudian tarik dari sini. Maka inilah tidak lain resultannya, F resultannya. Nah, bagaimana cara mendapatkan panjang F? Kita tinggal lihat dari segitiga ini. Segitiga siku-siku. Panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tingginya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama, Pitagoras. Jadi 8 dengan 6 juga ya. Oke? Baik. Contoh yang kedua, pada persegi ABCD dengan panjang sisi 10 cm, titik P tepat di pertengahan CD dan titik Q tepat di pertengahan BC. Vektor R1 bertitik tangkap di P, bertitik tangkap di A dan berujung di Q, sedang vektor R2 bertitik tangkap di A dan berujung di P. Tentukan resultan kedua vektor tersebut. Nah, persoalan ini tentu saja wajib kita gambarkan. Supaya apa? Supaya tahu vektornya seperti apa. Ya. Kita gambarkan sebuah segi 4 atau persegi dalam hal ini ya. Ada persegi itu panjang sisinya pasti sama ya, rusuknya sama. Sekarang ini titik A, ini B, ini C, ini D. Panjang sisi perseginya adalah 10. Jadi yang ini 10 cm, yang ini juga 10 cm. Oke. Ada titik P tepat di pertengahan CD, berarti di sini. Pertengahan, dengan kata lain apa? Ini berarti panjangnya 5, ini juga 5, gitu kan ya? Lalu ada titik Q di pertengahan BC, berarti di sini sama juga ya, pertengahan. Ya. Ini ada titik P, ini ada titik Q di sini. Oke, ya. Vektor R1 titik tangkapnya di A, titik tangkap R1 di sini, ujungnya di Q. Oh, ke sini ya. Kita gambarkan vektornya. Ini adalah vektor R1. Dan ada vektor R2, titik tangkapnya sama di A, ujungnya di P, di sini ya. Oke. Ini adalah vektor R2. Yang dicari adalah bagaimana resultan dari vektor R1 dan R2. Kembali ini kita bisa gunakan atau bisa kita manfaatkan metode uraian ya. Karena masing-masing kalau kita ambil ini sebagai sumu X, ini sebagai sumu Y gitu ya. Baik R1 maupun R2 belum berada pada sumu X maupun pada sumu Y, maka masing-masing kita uraikan. Oke? Untuk R1, ketika kita menguraikan kan tinggal kita buatkan sebuah segitiga saja kan ya, di segitiga ya. Sudah otomatis ini akan merupakan segitiga, maka kita akan dapatkan ini adalah komponen R1 pada sumbu apa? X. Ini adalah R1X kita tulis ya. Dan ini adalah apa? R1Y, gitu kan ya? Di sini. Yang R2 juga sama. Kita komponenkan ke Y, kita dapatkan komponen ini kan ya, ini komponennya tidak lain ya. Ini adalah R2Y. Nah, R2X nya boleh komponen ke arah bawah atau boleh juga yang ini sama saja.
Ini adalah R2Y. R2Y. Nah, kalau sudah dikomponenkan maka ini hilang. Nah, kita tinggal jumlahkan komponennya. Berapa jumlah komponen pada sumbu X? Kita sebut Rx saja. Pada sumbu X ada berapa gaya? Ada berapa vektor? Ada 2 kan ya? Ada R1X, ada ini R2 apa? R2X gitu kan ya? Ada R1X, ada R2X, berarti tambahkan aja. R1X ditambah dengan R2X. Berapa? R1X kan tidak lihat panjang sisi ini kan ya? Jadi berapa? 10, ya. Sementara R2X panjang sisi ini tengah-tengahnya, berarti berapa? 5 kan? Ini 5 cm. Ya, ini 10 cm, berarti boleh langsung ya kita tulis. Ini adalah 10, ini adalah apa? 5 kan ya? Berarti 15 cm ya. Kemudian pada sumbu Y sama ada 2 juga, ada R1Y dan ada R2Y. R1Y nya panjangnya 5, R2Y nya panjangnya 10. Berarti berapa? 15 kan ya? R1Y ditambah dengan R2Y. Ini juga sama dengan 15 cm. Karena Rx dengan Ry saling tegak lurus, maka berikutnya kita akan dapatkan resultan dari R1 dan 2 berarti sama saja dengan Rx kuadrat ya. Rx kuadrat ditambah dengan Ry kuadrat. Ayo, berapa? 15 kuadrat ditambah dengan 15 kuadrat diakarkan? Kalau sudah sama ininya tinggal aja langsung 15 tetap tinggal jumlah ada 2 kan ya? Berarti ini akar 2. 15 akar 2 cm ya. Oke. Bagaimana? Mudah kan ya? Jadi kita bisa dengan memanfaatkan metode uraian ya. Kita bisa mencari resultan 2 vektor, bahkan meskipun sudut yang dibentuk oleh kedua vektor kita tidak tahu ya. Ini kan tidak tahu di sudut antara 2 vektor kita tidak tahu. Baik, kita lihat contoh yang ketiga ya. Pesawat terbang melaju dalam arah mendatar ke utara dengan kecepatan 800 km per jam. Tiba-tiba angin berembus ke arah barat dengan kecepatan 400 km per jam. Semua kecepatan relatif terhadap tanah. Tentukan besar kecepatan pesawat relatif terhadap tanah akibat adanya angin. Kemudian arah penyimpangan jalur pesawat terhadap arah semula. Ini kita harus gambarkan ya. Jadi kalau awalnya pesawat bergerak ke utara, nah, ini dengan kecepatan, simbol kecepatan dengan vektornya V1 ya, atau kecepatan pesawat lah, P pesawat, PP besarnya 800 km per jam. Nah, tiba-tiba ada angin ke arah barat, berarti anginnya ke sini nih. Nah, ini kecepatan angin sebesar 400 km per jam. Apa akibatnya? Tentu saja si pesawat akan terbawa oleh angin ya. Tapi tidak otomatis bergeser ke sana mengikuti angin ya, karena dia sendiri punya apa? Punya kecepatan ke arah utara. Maka pada akhirnya si pesawat akan bergerak kecepatannya dan merupakan resultan dari kecepatan pesawat itu sendiri dan kecepatan angin. Jadi ke sini. Ini adalah kecepatan pesawat akibat adanya angin. Ya. Inilah yang ditanyakan. Ya. Kecepatan ternyata akibat adanya angin. Lalu yang kedua yang dicari apa? Arah penyimpangan terhadap arah semula. Jadi harusnya pesawat ini adalah ke atas ini. Sekarang menyimpang ke arah kiri dalam gambar kan ya? Berarti ini sudut penyimpangannya, ini yang harus dicari. Arah penyimpangannya kita nyatakan dengan sudut theta ya. Baik. Untuk yang pertama kita cari besar VP aksen.
kita lihat dari gambar bahwa VP action adalah apa? Resultan dari apa? VA dan VP kan ya? Karena VA dan VP sudah saling tegak lurus, maka tinggal kita gunakan teorema Pythagoras. Akar dari, kita tulis aja dulu rumusan VA kuadrat dalam hal ini VP kuadrat. Tambahkan ya. Berarti akar dari 400 kuadrat ditambah dengan 800 kuadrat. Nah, cara menghitungnya ini gimana? Nah, boleh saja ini kuadratkan 4 kan kuadratnya berapa? 16 ya. Atau 8 kuadratkan 64, silahkan aja boleh. Atau boleh juga begini ya. Karena 800 adalah kelipatan dari berapa? 400, boleh kita tulis begini biar mudah. Jadi 400 kuadrat atau 400 ya, 400 kuadrat ditambah dengan 800 itu kan sama saja dengan apa? 400 dikali 2 gitu kan ya. Oke. Ini kan tidak lain sebenarnya 400 kali berapa? Kali 1 kan ya. Nah, karena sudah sama-sama 400 nya, keluarkan aja 400 akar, maka tersisa ini tadi ada 1 sebenarnya ya. Oke, saya buat 400 kali 1 dikuadratkan. Ya, jadi kalau 400 sudah sama, keluarkan dari akar, maka tersisa dalam akar adalah 1 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat, gitu kan ya? Ini 4 tambah 1, 5, berarti 400 akar 5 km per jam. Jadi sekarang pesawat kecepatannya menjadi 400 akar 5 km per jam. Akar 5 itu kira-kira, ya sebenarnya nggak usah dihitung juga, biarkan aja ya. Tapi kalau ingin tahu kira-kira 2,2. Jadi kira-kira kalau dikalikan berarti 880 km per jam. Jadi tambah cepat tapi menyimpang, gitu kan ya. Oke. Nah yang kedua yang saya apa? Sudutnya. Bagaimana cara mencari sudut theta? Nah, mudah saja. Kita tinggal lihat segitiga ini kan ya. Kalau sudut tetanya itu maka bagian depan dari sudut ini kan ya. Ini bagian depan, ini bagian samping, ini bagian apa? Miring ya. Ingat, demi sin sami cos desatan ya. Karena yang kita tahu adalah depan dan samping gambar sini 400 dan 800, maka pakai tangan ya. Kita akan dapatkan tan theta adalah apa? Sisi depan dibagi dengan sisi samping. Depannya adalah VA, sampingnya adalah VP dalam hal ini. Berarti 400 dibagi dengan 800, gitu kan ya? Berapa itu? 1/2. Baik, karena tangan yang nilai setengah bukan sudut istimewa, jadi kita tuliskannya begini saja cukup ya. Jadi theta sama saja dengan tan inverse, gitu kan? Atau arcus tangan dari setengah. Ya. Tentu kalau kalian gunakan kalkulator bisa, tapi kita kan tidak perlu menggunakan kalkulator, maka cukup jawabannya adalah seperti itu. Ya. Jadi terhadap arah semula dia akan menyimpang ke arah barat, jadi terhadap utara dia menyimpang ke arah barat sebesar sudut theta, di mana tangen tetanya adalah setengah. Oke, untuk sementara saya cukupkan saja dahulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.